Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhirab wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'al dhunub wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man bihadihi mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa bil khusus para asatidah serta seluruh siswa dan siswi SMA se-Kota Malang yang insyaallah seluruhnya dirahmati oleh Allah, dibanggakan dan dicinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini di bulan suci Ramadan yang insyaallah sudah memasuki hari yang ketujuh, kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah. Mudah-mudahan puasa kita, salat tarawih kita, tadarus kita, dan segala amal-amal ibadah yang lain mudah-mudahan senantiasa diterima dan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya mudah-mudahan tetap tercurah ruah keharibaan Nabiullah Agung, panutan kita, teladan kita, pemberi syafaat kita kelak di yaumil qiyamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbedaan antara orang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Bedanya, orang yang berpuasa karena dia sudah niat untuk berpuasa, maka dia tidak akan merasa lapar, dia tidak akan merasa haus meskipun sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Tapi sebaliknya, ketika orang itu tidak berpuasa, maka ketika waktu pukul 10 pagi atau 10 siang menjelang siang, maka dia akan merasa kelaparan, dia akan merasa kehausan karena dia tidak berpuasa atau tidak punya niat untuk puasa. Sedangkan ketika orang itu berpuasa, bahkan di bulan suci Ramadan ini, meskipun orang itu hanya sahur atau hanya makan dengan 3 butir kurma saja atau bahkan dengan 1 roti saja, maka orang itu insya Allah akan kuat meskipun selama 1 hari penuh tidak makan dan tidak minum. Inilah perbedaan atau keistimewaan dari orang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi kita jangan sampai terlena, kita jangan sampai hanya merasakan lapar dan dahaga saja ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan para hadirin
Kita bukan termasuk golongan orang yang seperti ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya yang lain, "A'ifus siyam, fa inna siyam laisa minat ta'am, wala minasy syarab, walakinna siyam minal ma'asi." Yang artinya, muliakanlah bulan puasa, karena sesungguhnya puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan minum saja, tapi puasa itu adalah juga menahan dari maksiat. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja ketika di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, yang mana hadis ini bisa menjadi pegangan untuk kita semuanya agar kita tetap tidak kehilangan pahala puasa kita ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hadisnya berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya tuhbitus shaum, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yamin wal ghamus wan nadhru bisyahwah. Yang artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara yang akan menghapuskan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong. Jadi para hadirin, berhati-hatilah ketika kita melakukan salah satu perbuatan, yaitu berbohong ketika di bulan suci Ramadan. Karena berbohong ini merupakan salah satu perbuatan yang akan menghapuskan pahala puasa kita. Jangan disamakan ketika bulan suci Ramadan dengan hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Ketika di luar Ramadan kita masih terbiasa dengan berbohong, meskipun itu demi kebaikan. Tapi ketika di bulan suci Ramadan kita melakukan salah satu perbuatan, yaitu berbohong ini, maka itu akan menghapuskan pahala puasa kita. Yang kedua, perbuatan yang akan menghapuskan pahala puasa kita di bulan suci Ramadan, yaitu al-ghibah, yaitu ghibah, membicarakan orang lain di belakang orang tersebut. Bahkan ada salah satu kisah di zaman Rasulullah SAW, ada 2 orang wanita, yang mana 2 orang wanita ini sama-sama sedang dalam keadaan berpuasa. Maka ketika di siang hari, 2 orang ini datang ke rumah Rasulullah SAW, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, kami berdua ini sedang berpuasa. Bolehkah Rasulullah kami siang hari ini berbuka, atau istilahnya mokel? Karena kami berdua sudah tidak kuat ya Rasulullah. Kami sangat lapar, kami sangat merasakan kehausan yang luar biasa saat ini ya Rasulullah. Lalu para hadirin, Rasulullah tidak menjawab satu kata apapun, tapi Rasulullah seketika itu langsung mengambilkan 2 wadah atau 2 bejana, 2 wadah ya, 2 mangkok kosong untuk diberikan 2 orang wanita tersebut. Lalu diletakkan oleh Rasulullah di depan 2 orang wanita tersebut. Kata Rasulullah, silakan kalian berdua muntah di kedua mangkok ini. Yang satu di mangkok tersebut, yang satu di mangkok tersebut. Lalu 2 orang wanita ini saling bertatap-tatapan.
lalu sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, kami saat ini sedang berpuasa. Sebelum kami berada di sini, kami belum makan atau minum apapun. Jadi kami sedang berpuasa ya Rasulullah. Jadi mustahil kami bisa mengeluarkan sesuatu. Kita memuntahkan sesuatu di dalam mangkok ini." Lalu kata Rasulullah, "Silakan kalian berdua muntahkan di mangkok ini." Akhirnya para hadirin, betul, akhirnya dua orang wanita ini memuntahkan di dalam mangkok tersebut, muntah daging yang sangat segar, muntah daging yang masih ada darahnya, yang darahnya sangat berbau busuk sekali. Lalu dua orang wanita ini kaget, kok bisa mereka berdua sama-sama muntah daging segar tersebut yang sangat busuk sekali baunya. Akhirnya kata Rasulullah, "Sebetulnya kalian tadi sudah berbuka duluan. Sebelum kamu menemuiku," kata Rasulullah, "kamu berdua sudah ghibah, membicarakan orang lain di belakang orang tersebut." Nah, ini pentingnya kita menghindari perilaku ghibah ketika di bulan suci Ramadan, atau bahkan juga kita di luar Ramadan, kita usahakan sekuat mungkin untuk tidak melakukan ghibah, karena ghibah ini salah satu perbuatan yang akan menghapuskan pahala puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga, hadirin, salah satu perbuatan yang akan menghapuskan pahala puasa kita yaitu adu domba. Wan namimah, adu domba. Jadi ketika si A dan si C diadu domba oleh si B, maka si B ini pahala puasanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika kita melakukan adu domba, ya, ketika teman kita saling tidak sapa, saling tidak bertegur sapa, maka kita jangan sampai menjadi sesuatu yang, atau salah satu yang saling mendukung di antara kedua ini agar tidak saling sapa, karena ini adu domba. Maka dari itu hati-hatilah ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, ketika kita mengadu domba satu orang dengan seorang yang lainnya, maka pahala puasa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para hadirin, yaitu wal yamin wal ghamus, yang artinya sumpah palsu. Jadi ketika kita bersumpah di bulan suci Ramadan, apalagi sumpah itu palsu, maka pahala puasa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap enteng, jangan sedikit-sedikit kita sumpah atas nama Allah, wallahi, ya. Jangan sampai kita terlalu enteng untuk mengucapkan sumpah atas nama Allah, karena dikhawatirkan sumpah kita itu palsu. Maka kalau sumpah kita itu palsu, maka puasa Ramadan kita tidak akan mendapatkan pahala puasa itu. Yang terakhir, wan-nadhru bisyahwat, yaitu melihat lawan jenis dengan penuh syahwat. Ini salah satu perbuatan yang akan menghapuskan pahala puasa kita. Jadi para hadirin, mudah-mudahan dari kelima perbuatan ini semoga kita diberi oleh Allah kekuatan untuk menghindarinya, sehingga pahala puasa kita tetap terjaga dan tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita kelak bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini selama 1 bulan penuh dan bisa memaksimalkan dengan penuh, dan sehingga kita kelak akan mendapatkan predikat muttaqin, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.